Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Utomo dengan NIM P312022020514. Eh, di sini saya ingin mereview paper, mendapat tugas review paper dengan judul Using K-means Clustering to Cluster Province in Indonesia, atau mengklasterkan atau mengelompokkan provinsi di Indonesia dengan metode K-means clustering. Kemudian ringkasan pendahuluan. Pada tugas yang saya terima yaitu mereview paper, dalam ringkasan pendahuluan yaitu salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah masalah kependudukan dalam membantu pemerintah mengatasi jumlah kepadatan penduduk. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengelompokkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia agar mudah diklasifikasikan dan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Parameter dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan provinsi dalam paper tersebut yaitu berdasarkan kepadatan penduduk, kemudian angka partisipasi sekolah usia dari 13 tahun sampai dengan 15 tahun, kemudian indeks pembangunan manusia, dan angka pengangguran terbuka. Kemudian dijelaskan juga penggunaan metode mengapa menggunakan metode K-means, yaitu dijelaskan bahwa K-means sering digunakan karena memiliki kemampuan untuk mengelompokkan data dalam jumlah besar dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien. Namun juga terdapat kelemahan pada metode ini, yaitu kelemahannya adalah menganalisa distribusi data dan bergantung pada inisialisasi sentroid. Kami hanya melihat jangkauan data ke setiap sentroid pada setiap cluster. Kemudian tujuan dari penelitian tersebut, dari paper tersebut, yaitu mengelompokkan provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan kepadatan penduduknya. Kemudian dengan menggunakan parameter angka prestasi sekolah, kemudian indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka dengan menggunakan metode K-means clustering. Kemudian dataset yang digunakan yaitu dataset kepadatan penduduk Indonesia. Deskripsi datasetnya yaitu data yang digunakan adalah data kependudukan dari 34 provinsi di Indonesia dengan penerapan dalam penelitian menggunakan metode K-means clustering dengan kepadatan penduduk satuannya per tingkat hidup per kilometer persegi, yaitu rata-rata sebanyak 11559 dengan minimum sebanyak 9.000, maksimum sebanyak 153280000. Dan standar deviasi sebanyak 2611205 dalam 34 provinsi. Kemudian juga angka partisipasi sekolah untuk usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun rata-rata sebanyak 94.431. Kemudian juga indeks pembangunan manusia rata-rata sebanyak 68.577. Kemudian juga tingkat pengangguran terbuka itu rata-rata sebanyak 5.950. Nilai tersebut didapat dari data statistik dataset dalam publikasi atau paper yang saya review. Kemudian tipe datanya yang digunakan dalam jurnal yaitu tidak dibahas dalam jurnal. Jika dilihat dari variabelnya, tipe datanya adalah sebagai berikut. Provinsi, yaitu tipe datanya polinomial, kemudian population density, yaitu real, school participation rate, yaitu integer, human development index, yaitu real, open
employment rate yaitu real. Kemudian metode yang digunakan adalah command clustering. Kemudian juga dalam paper tersebut didapat flowchart dari metode Cummins. Proses berikut. Start, mencari determinate number of, kemudian determinate center, kemudian sini cari apakah centroidnya apakah ada perubahan centroid. Jika tidak, dia langsung selesai. Jika ada, maka dia melakukan proses. Kemudian hasil penelitian dari surat tersebut didapat 5 klaster terbesar data kependudukan di masing-masing pusat, yaitu di Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan tahapan menentukan jumlah klaster besar 5. Dan juga nilai sentroid, kemudian menghitung jarak ke sentroid, dan terakhir mengelompokkan jarak terpendek. Kemudian kritik dan saran. Kritik saran untuk paper yang saya review. Kritiknya yang pertama adalah dataset primer atau sekunder tidak ada penjelasannya dalam jurnal dan didapat atau diambil dari mana juga tidak ada penjelasan dalam jurnal. Kemudian rumus algoritma Cummins juga tidak ada proses atau langkah-langkah dalam melakukan clustering tidak tulis atau tidak dijabarkan. Kemudian hasil dari tujuan penelitian adalah mengelompokkan jumlah kepadatan penduduk untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kepadatan penduduk. Maksud dan tujuan belum terarah dengan baik, maksudnya ada masalah apa dengan kepadatan penduduk di Indonesia hingga muncul penelitian ini. Persoalan yang dihadapi dengan kepadatan jumlah penduduk tidak dijabarkan. Dan sarannya yaitu penggunaan dataset harus jelas, baik itu jenis data yang sekunder atau primer, dan memperoleh data dari mana hal tersebut semestinya dijabarkan. Kemudian rumus algoritma dan proses klasterisasi data yang dibahas dalam penelitian ini sebaiknya juga dijabarkan. Kemudian yang ketiga, sebaiknya persoalan mendasar tentang penguatan jumlah kepadatan penduduk di Indonesia harus ditonjolkan. Tidak hanya membantu pemerintah dalam mengatasi kepadatan penduduk, tapi lebih ke kenapa kepadatan penduduk harus diatasi. Jika tidak diatasi, dampaknya seperti apa. Berikut ini adalah review paper tentang yang berjudul using Cummins clustering to cluster province in Indonesia. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan penggunaan metode yang sama dengan kasus yang beda, yaitu pada clustering data kejahatan. Dataset yang digunakan yaitu bersifat publik yang bernama crime dataset. Dataset diambil dari Kaggle, mencatat tingkat kejahatan di luar negeri dengan jumlah sebanyak 50 negara. Kemudian variabel dalam dataset yaitu negara, polinomial, Blunder, real, kemudian assault, integer, kemudian urban population, integer, dan rep, real. Kemudian berikut adalah contoh dari datasetnya. Berikut adalah ringkasan data statistik yang diperoleh dari penggunaan metode Cummins pada aplikasi RapidMiner, yaitu dapat untuk variabelnya Munder, observasinya 50, with missing datanya 0, without missingnya data 50, minimum 0,800, maksimum 17,400, kemudian data-datanya 7,788, dan standar deviasinya 4,356. Untuk assault, urban population, dan rep datanya sebagai berikut. Kemudian proses klasterisasi data. Proses klasterisasi data menggunakan aplikasi RapidMiner, kemudian metode yang digunakan menggunakan command clustering dengan pengujian performa algoritma
Keman menggunakan cluster distance performance. Dalam pengujian performa Keman dilakukan dengan nilai K variatif, yaitu nilai K 2, 3, hingga 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian berikut adalah desain pengujian performa Keman dengan aplikasi dapat benar. Ini adalah data inputan, multiplier adalah pembagian data inputan, kemudian dapat metode Keman yaitu K dengan nilai 2, 3, 4, 5, 7, kemudian disambungkan dengan performa dari metode Keman tersebut. Kemudian hasil pengujiannya didapat untuk nilai K2 dari nilai dari Davis-Bulden yaitu 0,524, kemudian nilai K3 0,597, K4 0,1, K5 0,679, dan K7 0,869. Mencari format terbaik klasifikasi dengan Kemas dengan parameter nilai K dengan dilihat dari nilai Davis-Bulden dB. Semakin kecil nilai dB, semakin baik performance dari nilai performanya. Dari nilai dB dapat disimpulkan performa yang terbaik terdapat pada nilai K sama dengan 2. Berikut adalah hasil clusternya, yaitu cluster 1 sebanyak 29 negara, cluster 2 21 negara dari total 50 negara. Berikut adalah hasil clusteringnya. Di sini adalah clusternya Alabama 2, Alaska 2, hingga ke data 50. Nah, berikut adalah tampilan visualisasinya. Di sini nilai tertinggi adalah warna biru dan nama negaranya. Di sini untuk berikut adalah data visualisasinya. Ini untuk ESO, Australia, kemudian Mundur, Rep, Urban Population untuk keseluruhannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalam untuk melengkapi UAS dari mata kuliah data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.